Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk pertama kalinya ya, yang saya maksud kita itu saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Untuk pertama kalinya merespon karya jurnalistik yang bermutu tinggi dari Tempo.co, yaitu rubriknya bocor alus politik. Itu tentang apa ini? Tentang Dewan Pertimbangan Prabowo Subianto agar Jokowi tetap berkuasa. Bocor alus politik. Ini berapa ini? Kayaknya hari ini ya. Yang nonton berapa ini? Yang nonton 197.873 9 jam yang lalu. 9 jam yang lalu berarti jam 11 ya. Coba kita lihat. Ini cahayanya buram, wajahku kok nggak bright sih. Ayo kita sinau tuh belajar sama Tempo. Yang menarik sebetulnya adalah revisi Undang-Undang Watinpres atau DPA, Dewan Pertimbangan Presiden ini untuk TV, siapa? Tempo. Nah, ada informasi bahwa ini memberikan tempat untuk Presiden Jokowi ketika Jokowi pensiun. Yang kita dengar ya dari beberapa sumber kita itu. Jadi ini cara YouTube mencuplik ya, yang untuk menarik perhatian penonton dicuplik ininya, yang pokok, yang penting gitu loh maksudnya, yang paling menarik supaya orang bisa nonton terus ya selama berapa ini? 37 menit. Nggak bakalan saya tuntasin 7 menit, lama. Berikan aku tidur 10 menit. Dia menyampaikan akan ada undang-undang Watinpres itu pembahasannya, dan ini adalah titipan dari petinggi Gerindra gitu. Petinggi Gerindra ya Prabowo. Dikaji ulang dan PDIP tidak langsung setuju, meminta fraksi PDIP di DPR tidak langsung setuju dengan revisi undang-undang itu. Namun pembicaraan di fraksi PDIP di DPR adalah mereka ini khawatir, Sen, karena khawatir. Bos iklan Tempo 15.000 per bulan. Kemarin aku ini ditagih, udah selesai langgananku. 150 ya, ribu ya. Kok murah itu 15.000 per bulan, bener tak? Aku belum daftar ulang, punya duit. Ntar jualan bubur dulu ya. Ica, main apa kita hari ini? Sebelum main kayaknya ada pesan sponsor deh, Sen. Oh iya, jadi Tempo, majalah Tempo itu akan menulis edisi khusus. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang ingin nonton bocor alus edisi khusus juga, silakan DM Instagram bocor alus politik. Nanti di situ ada admin namanya Ihsan yang pengen on frame terus, lu bisa DM di situ. Bisa chat di situ dan nanti di-arrange waktunya untuk hadir di kantor Tempo. Dan edisi khususnya menarik ya, kayak yang menggembarkan negara nggak sih? Melihat dari awal sampai akhir begitu ya. Ya, itu spill the tea ya. Oke. Jadi main apa kita, Gi? Yang lagi rame nih kayaknya soal ini, Sen. Dewan Pertimbangan Agung nih. Gimana ceritanya tuh? Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden ya. Watinpres ya. Sini. Lagi rame nih belakangan nih. Jadi itu kan kekuatan bocor alus itu terletak pada kekuatan investigasinya. Investigasi itu penelusurannya sampai detail, sampai menemukan narasumber yang utama, apa sumber-sumber primer, dan tentu itu hubungan-hubungan pertemanan lama yang dijalin ya oleh Tempo sebagai institusi atau pribadi wartawan-wartawannya. Dan itu mereka bisa mendapatkan berita-berita atau informasi eksklusif itu karena pertemanan yang lama dan ada trust di situ. Karena juga biasanya dalam karya jurnalistik yang semutu Tempo itu dia akan melindungi atau memang harus dilindungi narasumber, dan mereka memberikan perlindungan yang dijamin kuat itu membuat si narasumber itu memberikan segalanya yang A1 istilahnya, yang detail-detail yang halus yang nggak ada di media sosial yang lain kecuali hanya untuk Tempo, dan itulah yang disebut jurnalisme investigasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Duk. Dan kemudian dari format penyajiannya itu ada 3 orang yang turun langsung ya, itu membuat
membuat pembicaraan tuh nggak bosen ya, nggak kayak saya ini kan monolog, merespon tempo supaya kelihatan pintar ya, padahal ya sebenarnya ya belajar. Muncul di kisaran orang-orang DPR itu hari Senin tuh tanggal 8 Juli kalau nggak salah. Juli. Dan itu kemudian sehari setelahnya itu langsung diketok di balik gitu. Dan Dicapu ya, dicapu kayak undang-undang sebelumnya. sering ya kayak gitu ya. Dan pembahasannya cuma 5 menit, Cak. Jadi hampir tidak ada perdebatan. Padahal mungkin di situ ada beberapa pasal yang cukup krusial untuk ya bisa cukup berpengaruh lah ke depan. Termasuk mungkin soal yang tadi lu bilang bagi-bagi jabatan, Cak. Oke, ya. Jadi Senin itu ada rapat atau cuma by phone atau komunikasi antar para anggota DPR terutama khususnya Badan Legislasi Diki? Balik. Jadi info yang kita dapat Sen, Cak, itu Senin malam itu Ketua Balik Siapa? Supratman Andi Aktas, dia politikus Gerindra ya, menghubungi beberapa pimpinan Balik dan juga beberapa kapoksi gitu. Ini semalam sebelum rapat balik berarti ya? Semalam sebelum rapat Balik persis, di situ disampaikan. Itu bagus tadi dimunculkan itu ya gambar nama Supratman itu, saya baru tahu ya wajahnya itu. Yang kita dengar ya dari beberapa sumber kita itu, dia menyampaikan akan ada undang-undang anti pres itu pembahasannya, dan ini adalah titipan dari petinggi Gerindra gitu. Prabowo maksudnya? Prabowo. Oke. Nah, Jadi sehingga kemudian mereka dia minta rupanya titipan Prabowo, bukannya maunya Jokowi, yang mungkin kerjasama lah. Tapi karena Jokowi nggak punya partai, Gerindra itu partai yang besar, nah, akhirnya Prabowo yang ngomong ya, supaya mungkin jalannya mulus ya. Mungkin ada ya TST lah, tahu sama tahu, saling menyandera kira-kira gitu ya. Masalahnya Jokowi apa, masalahnya Prabowo apa, kan gitu, masing-masing punya masa lalu ya. Masa lalu Prabowo jauh, dan mungkin juga ada lebih kontekstual, sama-sama punya masalah. Nah, sekarang mungkin mereka sama-sama bagaimana menjadikan undang-undang yang dibahas itu DPR itu, kalau bahasa siapa itu, semacam bunker ya, tempat berlindung. Ya semacam proteksi politik ya dari penguasa baru yang seolah-olah ya legal ya, dipakai undang-undang, padahal sebenarnya tempat persembunyian. Dari apa ya, dipikir sendirilah. untuk inilah bahasa yang kita dapat itu, ini untuk revisi ini untuk konsolidasi nasional, konsolidasi nasional, bahasa yang dipakai oleh Konsolidasi nasional. Bagi kue nasional ya. semacam itu. Oke. Nah, lalu kemudian ya sehari kemudian diketok, hampir tidak ada pembahasan signifikan ya, langsung hanya sekitar 5 menit kok saat itu rapatnya, dan langsung diketok sebagai usul inisiatif DPR. 2 hari kemudian langsung diketok di paripurna dan resmi kemudian diajukan ke pemerintah untuk sekarang lagi menunggu daftar inventaris masalahnya saat ini. Prosesnya sangat singkat, ini mirip undang-undang apa namanya sebelumnya Kementerian Negara itu. Lalu Omnibus Law kan Omnibus juga Law. dikebut dalam semalam Omnibus Law itu kan. Jadi memang ini ada masalah ini, zamannya era Jokowi ini, undang-undang selalu bergerak dengan kecepatan cahaya, seperti hantu ya, kita tahu selesai tanpa ada partisipasi publik, tanpa ada naskah akademik kan gitu, kalau bahasanya Profesor Dr. Siti Zuhro dari BRIN itu, dari dulu namanya bukan BRIN, apa namanya itu yang di Gatot Subroto itu, saya pernah ke perpustakaannya, lembaga LIPI ya, LIPI ya. Jadi nggak ada partisipasi publik ya. Ya begitulah, rusak Indonesia. Kan 24 jam kalau. Dan prosesnya lagi-lagi dibalik ya semuanya kan, kayak pembagi jumlah menteri juga dibalik kemarin kan dibahas. Undang-undang kementerian, lalu juga isinya adalah tidak dibatasin jumlah lagi ya. Dan itu mirip di undang-undang DP ya, kalau gue baca kan yang seharusnya 9 sekarang diserahkan kepada presiden begitu. Itu kenapa Gi? Betul, ada 3 poin ya Sen ya yang menjadi revisi utama tuh. Pertama memang terkait dengan namanya, dari awalnya Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Nah yang kedua ini soal statusnya gitu. Kalau sebelumnya Dewan Pres ini kan di bawah presiden yang membentuk gitu. Nah kalau yang sekarang ini dia setara dengan lembaga negara, setara dengan presiden bahkan. Setara presiden. Iya betul, sekarang itu setara dengan presiden statusnya itu. Dan yang ketiga perubahannya itu soal
adanya penambahan jumlah anggota itu. Jadi awalnya yang lu bilang tadi ada 9 gitu saat ini. Nanti DPA ini jumlahnya tidak terbatas. Wih, Itu tergantung Prabowo nanti ya. Jadi kalau jumlahnya nggak terbatas, anggota Dewan Pertimbangan Agung yang sudah setara dengan presiden, jadi lembaga independen dan bukan lagi di bawah presiden, dan tidak anggota-anggotanya itu diserahkan ke Prabowo, berarti semacam ada matahari kembar nanti ya dalam pemerintahan itu. Bagaimana? Ada dua kekuasaan poros lama yang dipimpin oleh Jokowi dan berlindung di DPA, kira-kira gitu ya. Sama sekarang ada poros baru, koalisi baru yang di Istana Merdeka itu, gitu, di Medan Merdeka Utara, pimpinan Prabowo. Apakah nanti ini nggak menimbulkan persoalan dalam ketatanegaraan kita, atau bukan ketatanegaraan, dalam pengelolaan kekuasaan itu nanti? Apa nggak ada benturan-benturan atau semacam persaingan yang tajam dari kubu DPA, di mana di situ ada kepentingan yang besar di bawah perlindungan atau lokomotifnya Jokowi, dan yang satu di istana kepentingan yang dikomandoin oleh Prabowo, kan sama-sama punya kepentingan besar itu, sama-sama nanti barangkali saling menggerendel, saling TST sama tahu sama tahu, dan akhirnya mungkin bisa berjalan seiring, dan yang dikorbankan tentu rakyat yang akan digiles, kan gitu ya. Karena kedua-duanya melakukan satu pembelaan terhadap rakyat secara jargonistik, tapi keputusan-keputusan politik seperti Omnibus Law, revisi Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Minerba dan lain-lain, itu kan memihak kelompok oligarki ya, kelompok-kelompok tertentu, dan tidak berorientasi pada kesetaraan dan memihak kepentingan rakyat banyak. Sehingga kita lihat hasil-hasil 10 tahun terakhir ini kan rakyat susah, hidup susah ya puas dalam survei yang hanya tunggal 2000 ditanya itu, tapi apa betul rakyat itu puas ya melihat keadaan itu? Tampaknya kan gelap ya. Tapi kalau di utara gelap, melihat negeri kita ini suram gitu, sementara timur gelap, kemudian selatan terasa gelap, semuanya sekeliling itu dark, gelap, kata Jalaluddin Rumi ya, penyair besar dunia Islam itu. Lihatlah kalau sekeliling kamu gelap, coba kamu lihat sekali lagi, jangan-jangan kamulah cahaya. Suka-suka aja nanti ya. Dan di klausul usulan itu jumlah anggotanya juga tidak dibatasi karena disesuaikan dengan kebutuhan presiden, begitu ya bahasanya ya. Bahasanya. Dan ini ada penghapusan satu lagi, ada penghapusan pasal. Jadi di One Team Press ini kan awalnya ada larangan, misalkan anggota parpol itu dilarang gitu. Iya. Soal pengurus parpol itu dilarang, anggota ormas gitu. Nah, pasal itu dihapus. Jadi sekarang bisa double ini ya, rangkap jabatan. Aku juga baca tuh di draftnya di pasal 12 yang Egy bilang kan, anggota Dewan Pertimbangan Agung tidak boleh merangkap jabatan sebagai, di pasal D-nya itu adalah tambahan ya, ini digaris merahin, pimpinan organisasi masyarakat, LSM, yayasan dan seterusnya begitu. Betul. Partai politik nggak ada lagi. Jadi memang diubah memang untuk kepentingan bersama, begitu ya. Konsolidasi nasional. Dan memang ada informasi dari teman-teman di DPR yang kita temui ya, Sen ya, bahwa usulan untuk menghapus pasal tadi itu, ya itu. double jabatan itu atau tidak rangkap jabatan, latar belakang partai politik atau menjadi pengurus partai politik, itu adalah usulan bersama dari sejumlah anggota DPR gitu. Jadi bacaannya adalah undang-undang itu nanti akan menampung, atau DPA itu nanti akan menampung anggota-anggota DPR yang tidak lolos di Pileg kemarin dan akan ditampung di DPA nanti. Itu gula-gula atau gimana, Cak? Karena kalau gue menilai ya, banyak dong. Kalau anggota biasa jadi Dewan Pertimbangan Agung kan sangat, ya lu dari biasa jadi nanti akan satu tim lah sama ex-presiden atau wakil presiden gitu. Kan ada anggotanya sih. Dan tidak terbatas jumlahnya itu tadi, makanya. Dan yaitu nanti kan akan strukturnya itu kemungkinan dibaca oleh teman-teman di DPR itu akan cukup gemuk gitu ya. Akan cukup gemuk. Jadi strukturnya itu bisa sampai dari atas sampai bawah gitu.
dan statusnya sebagai pejabat lembaga negara gitu. Dia kan nanti ada mobil RI-nya sampai RI 1000 kali Iya. ya. Kok RI kan presiden saya Kan mobil, RI kan pejabat negara. Oh ya. Kementerian. Buat Iya, kementerian. iya, pejabat kementerian, betul, Ji, betul. tapi yang menarik nih Ji, di pasal 1 kan, gue baca juga nih ya. Dewan Pertimbangan Agung bla 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 yang memberikan pertimbangan kepada presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang 45. Nah, kalau kita buka Iya. Undang-Undang 45 yang amandemen terakhir kan, itu frasa Dewan Pertimbangan Agung kan sudah dihapuskan. Itu gimana penjelasannya Gi? Iya, jadi apa? Kalau ini mungkin ini ya bicara dengan beberapa Kalau kata Sri Bintang Pamungkas ya kalau pengen ada DPA harus kembali di amandemen ke Undang-Undang 45 yang asli. Nah, itu bagaimana itu? Ya paling di amandemen lagi terus ditambah DPA gitu aja. Politisi ya banyak akalnya. anggota balik gitu yang DPA ini kan 2003 ya dihapuskan ya dalam amandemen gitu. Nah ini yang jadi perdebatan sebenarnya. Tapi kemudian argumennya teman-teman balik ini adalah yang berubah ini hanya nomenklatur gitu. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 45 itu memang disebutkan perlu adanya Dewan Pertimbangan. Tapi bentuk namanya apa itu tidak diatur, akan diatur dalam nomenklatur undang-undang. Nah, sekarang ini kebetulan namanya adalah Dewan Pertimbangan Presiden, betul. Nah, ini yang kemudian diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Sama dengan di undang-undang itu ada namanya Bank Sentral. Yang menamai kemudian Bank Indonesia itu pembuat undang-undang, yakni DPR gitu. Atau KPU. Disebut perlu dibentuk komite pemilihan gitu. Namanya KPU itu dalam undang-undang gitu. Nah, argumen mereka ini yang jadi celahnya celah masuknya. Yeah. Sehingga kemudian padahal sebelumnya ada gitu. Berarti nggak usah di amandemen kan? Ya sudah diatur-atur semau-maunya lah negara ini sama anggota orang-orang politik itu, orang-orang DPR itu. Tapi bagus juga ini si Bocor Alus ini membongkar ya apa namanya niat-niat jahat yang tersembunyi di balik dasi-dasi yang terhormat itu ya. DPA tapi dihapus gitu. Tapi yang mereka bilang ya ini bukan DPA yang seperti dulu, seperti zaman Orde Baru gitu. Tapi ini DPA yang sebenarnya fungsi dan wewenangnya ini sama gitu dengan One Team Press gitu. Tapi namanya saja menjadi DPA dan jumlahnya tidak terbatas gitu, Ceng. Tapi mungkin di dalam perjalanannya ada beberapa fungsi yang diperkuat juga di DPA ini ketimbang One Team Press yang dulu gitu. Karena aksen itu Jogja kan apa Solo fleksibel ya, seiring dengan pembahasannya nanti seperti apa di DPR begitu kan. Dan yang menarik sebetulnya adalah revisi Undang-Undang One Team Press atau DPA, Dewan Pertimbangan Presiden ini untuk siapa? Nah, ada informasi bahwa ini memberikan tempat untuk Presiden Jokowi ketika matiin air dulu. pensiun. Iyalah Kan? buat Jokowi siapa lagi? Dari belusukan kita ya Gi ya di DPR dan sejumlah pejabat negara yang kita temui sepanjang seminggu kemarin itu, mereka tuh menceritakan bahwa sebetulnya ide ini munculnya dari Prabowo, gitu ya. Jadi setelah pemilu, setelah Prabowo terpilih atau terpilih lah ya sebagai presiden, begitu dia kemudian bersafari tuh ke beberapa. Ya, kenapa dari Prabowo? Ya untuk melindungi Prabowo dari serangan-serangan yang terlalu tajam dari lawan-lawan politik yang diredam lewat DPA. Mungkin begitu ya, kalau menurut saya. Tapi ya nggak tahu. Saya juga belum lihat semuanya nih. Memang baru awalnya berapa menit? 9:50 menit. Petinggi negara atau beberapa menteri juga begitu dan Masukan ya. Partai gitu untuk meminta masukan. Jadi ide awalnya ini sebetulnya Prabowo ingin membentuk presidensial club. Nah ini kan dulu waktu itu dilambung-lambungkan, betul. Kenapa membentuk presidensial club? Prabowo ini ingin mengumpulkan presiden dan wakil presiden sebelumnya menjadi satu dalam satu forum begitu ya, supaya tidak ada friksi-friksi gitu. Ya kita tahu lah ya presiden-presiden sebelumnya begitu ya. Ada mengkritik ya, bagaimana hubungan SBY dengan Megawati, kemudian sekarang hubungan Megawati dengan Jokowi gitu. Nah, Prabowo ini ingin mengumpulkannya dalam satu forum. Nah, kemudian beberapa jadi tesis dari Prabowo adalah persatuan ya. Dia ingin membentuk suatu koalisi besar ya. Itu kan persatuan dalam pengertian koalisi besar itu pernah diungkapkan, pernah dipraktekkan oleh Soekarno dengan membentuk koalisi besar Nasakom, nasionalisme, agama dan komunis ya. Dengan membentuk kabinet berkaki tiga, tapi menyingkirkan ya eksponen Islam atau tokoh-tokoh Islam
yang bersikap kritis terhadap kekuasaan Soekarno. Masyumi, Majelis Syuro Muslim Indonesia tidak diajak ya. Sehingga yang muncul dalam koalisi besar itu Partai Nahdlatul Ulama, kemudian Partai PKI Komunis dan juga PNI-nya Soekarno. Jadi nasionalisme sekuler, komunisme dan Nahdlatul Ulama sebagai partai waktu itu memang itu dikenal dia biasa ini ya, apa namanya, sangat adaptif bahasanya yang lebih santun ya. Adaptif itu kalau nggak salah bahasanya Profesor Dr. Delear Nur ya, dia adaptif. Sebenarnya bahasa adaptif itu halus, kasarnya ya tahu sendirilah, NU yang nggak bisa melakukan satu maintenance distance, penjagaan jarak ya, selalu dia seperti dengan kekuasaan tuh NU itu seperti ikan dengan air, nggak mau dia dipisahin, pokoknya ikut sana ikut lah, adaptif. Senior partai juga senior di pejabat negara gitu ya, atau pejabat negara itu memberikan masukan ya ini dilembagakan saja gitu. Kemudian Prabowo bertanya bagaimana kalau dalam bentuk DPA, Dewan Pertimbangan Agung gitu. Lalu salah satu menteri di pemerintahan Jokowi sekarang itu menyampaikan masukan kalau Dewan Pertimbangan Agung ini harus mengubah undang-undang dasar gitu ya. Betul ya. Kalau mau ya mengubah revisi undang-undang Watimpres, tapi nanti fungsinya yang disesuaikan, begitu kan? Kewenangannya ditambah dan segala macamnya sesuai dengan kebutuhan presiden, begitu. Maka muncullah opsi untuk merevisi undang-undang Watimpres atau yang akan menjadi Dewan Pertimbangan Agung itu, gitu. Dan ini juga sebetulnya sudah disetujui oleh Jokowi ya, yang kita cek di beberapa narasumber kita. Diketahui Jokowi gitu, dan pun kabarnya Jokowi tidak menolak juga jika ditempatkan di menjadi pemimpin dari ketua DPA atau ketua DPA nantinya, begitu. Ini gue juga dapat info ya. Jadi Cica kan bilang tadi pasca Maret ataupun artinya setelah dia menang terpilih sebagai presiden begitu. Tapi jauh sebelum dia maju sebagai calon presiden, usulan itu sudah pernah disampaikan oleh Prabowo. Misal ini tiga orang jurnalis dari Tempo ini masing-masing punya narasumber khusus yang eksklusif ya. Jadi hasil rapat redaksi kemudian dibagi, kamu wawancari si Anu, si Ica mempunyai si Husin ini gitu ya. Jadi kekuatan dari bocor alus di situ ya. Jadi investigasinya yang mendalam dan yang khas, yang eksklusif, yang nggak dimiliki oleh yang lain, dan kemudian dituliskan dalam satu lembaga pers yang sudah sangat panjang dan pengalaman dalam mengkritisi kekuasaan, yaitu Tempo ya. Dan sekarang bentuknya sih formatnya adalah YouTube ya, dan dia berjalan di depan ini, bocor halus politik Tempo ini ya, mendahului format penyajian berita atau investigasi jurnalistik yang dilakukan oleh orang lain. Dia tampaknya yang pertama, dan oleh sebab itu dia sangat leading ya di pasar sebagai sebuah produk jurnalistik, yaitu bocor halus Tempo, bocor halus politik Tempo. Misalnya nih ya, waktu Prabowo datang ke Pacitan ketemu SBY, waktu itu tawarannya adalah nanti akan diberikan tempat khusus bagi para mantan presiden dan wakil presiden. Waktu itu adalah ingin meniru sebagai minister club atau mantan Perdana Menteri Singapura. Lalu perkembangan dan akhirnya adalah nanti tempatnya Dewan Pertimbangan Agung ini. Dan lu perlu ingat juga, itu kan Prabowo ini punya pengalaman juga di Dewan Pertimbangan Agung, artinya keluarganya dia ada menjabat. Dan lu harus tahu juga kakeknya Prabowo, Margono Jojo Hadikusumo, itu kan adalah ketua DPA pertama di Indonesia. Jadi kan ingin, mungkin ada nuansa itu ingin kembalikan lagi DPA-DPA-nya. Jadi banyak yang membaca juga adalah bahwa DPA ini kan merupakan, Margono itu bapaknya Sumitro Joyo Hadikusumo ya, kakeknya Prabowo adalah Margono, dan Margono itu satu perjuangan dengan kakeknya Anies Baswedan di BPUPKI kalau nggak salah, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaannya. Ada Margono di situ, ada siapa itu?
AR Baswedan itu kakek dari itu Anies ya. Jadi tampaknya dibanding Jokowi, Prabowo itu lebih punya visi dalam melihat ke depan karena dia semacam bukan dihantui, semacam mendapatkan inspirasi dari perjuangan kakeknya yang merupakan founding fathers dari negara ini, dan juga diteruskan oleh inspirasi dari ayahnya Sumitro Djoyohadikusumo yang juga adalah seorang begawan ekonomi, maha guru dari segala ekonom terbaik di Indonesia, yaitu Sumitro, ayah dari Prabowo. Tampaknya ayah peran-peran kebangsaan atau peran-peran kesejahteraan dalam konteks Indonesia modern, dalam pembentukan dan pengisian Indonesia modern bersama Margono Djoyohadikusumo itu betul-betul kita harus meletakkan Prabowo dalam konteks, dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa itu. Dan ini tampaknya itulah mungkin yang disebut oleh Anies Baswedan ketika dia harus mengomentari Prabowo ketika terpilih ya dalam election kemarin. Dia yakin bahwa Prabowo adalah seorang patriot. Maksudnya berbeda dengan Joko Widodo yang nasab politiknya itu nggak jelas ya. Kalau Prabowo atau Anies kan jelas, Prabowo itu punya nasab politik, kakeknya adalah pejuang ya, pendiri bangsa ini, kemudian ayahnya juga meskipun menjadi oposan di zaman Soekarno sehingga lari sampai ke Singapura, yaitu Sumitro Djoyohadikusumo, dan masuk dalam PRRI ya, perjuangan revolusioner Republik Indonesia bersama Muhammad Nasir dan melawan Soekarno. Kemudian akhirnya Nasir dikurung di penjara 6 tahun, Sumitro kalau nggak salah lari ke Singapura ya bersama anak-anaknya dan keluarganya. Dan kemudian dia sangat berperan dalam sebagai salah satu arsitek pembangunan Orde Baru, Sumitro Djoyohadikusumo. Produk dari Orde Baru begitu ya, dan memang tidak bisa dipisahkan juga dari Prabowo sendiri. Udah gitu dulu ya. Untuk selanjutnya masih tersisa 24 menit, 25 menit nonton masing-masingnya. Saya juga belum nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol
atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.